Bapak-bapak, para ikhwan, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, serta jutaan nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Semoga kita terus menjadi orang yang berusaha selalu bersyukur kepada Allah, dan dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatan untuk kita. Demikian juga salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, kita juga makin cinta dengan beliau, makin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita cinta dengan beliau, kita ingin berjumpa dengan beliau. Kalau kita ingin berjumpa dengan beliau, maka kita harus masuk surga. Kalau tidak masuk surga, tidak berjumpa dengan beliau, ya. Maka ketika kita memiliki niat masuk surga dan dibuktikan dengan usaha kita, maka kita pun hidupnya jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati melihat perintah, mana perintah Allah kita berusaha mengerjakannya, mana larangan-larangan Allah kita tinggalkan walaupun itu berat, ya. Walaupun hawa nafsu kita menyuruh untuk melaksanakannya, karena cita-cita surga kita tinggalkan. Demikian juga ketika kita mendengar kabar yang disabdakan oleh Nabi seakan-akan itu kabar dusta atau kabar yang tidak masuk akal, namun apabila itu benar dari Nabi, kita imani, kita percaya, kita yakin. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya nanti di akhir zaman, ya, agama Islam ini akan kembali asing. Kita imani dan kita sekarang telah merasakannya. Nabi mengabarkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada manusia, ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita imani dan sekarang kita telah melihatnya, ya. Demikian juga Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di akhir zaman Al-Quran akan diangkat, bukan hanya yang ada di hati-hati manusia, namun juga yang ada di lembaran-lembaran, semuanya diangkat. Alhamdulillah Al-Quran masih ada, namun kita imani itu pasti akan terjadi. Demikian juga Nabi mengabarkan bahwasanya Nabi Isa akan turun kembali ke dunia ini, dan fungsi atau tugas Nabi Isa adalah membasmi kebatilan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mencintai beliau. Maka beliau pun menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan juga memerangi orang-orang musyrik, ya, memerangi orang-orang musyrik. Kita imani bahwasanya beliau akan turun kembali. Demikian juga kita mengimani bahwasanya akan ada Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdinya nanti akan datang, bukan dengan keyakinan Imam Mahdi yang sembunyi di gua, bukan. Ya, karena ada sebagian orang tertipu. Bahwasanya ada Imam Mahdi sekarang tapi lagi sembunyi di gua, ya, di Sirdap, ya. Maka kita tidak mengatakan itu. Imam Mahdi akan muncul pada waktunya nanti, membawa keadilan, membawa kepemimpinan yang adil. Namanya seperti namaku, kata Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Ya, kita imani. Demikian juga akan ada datang musuh terakhir, ya, musuh terakhir, musuh terbesar. Kata Nabi SAW, tidak ada satu nabi pun kecuali memperingatkan tentang musuh ini, yaitu Dajjal. Tidak ada satu nabi pun, Pak, kecuali mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Berarti Dajjal ini memang benar-benar ada, nyata, dan akan mempengaruhi kita. Kata Nabi SAW, sebelum Dajjal datang, 3 tahun sebelum Dajjal datang, sepertiga air dari langit tidak akan turun, ditahan sepertiga. Maka sepertiga tumbuhan yang ada di bumi pun mati. 2 tahun sebelum Dajjal turun, setengah air dari langit ditahan oleh Allah, maka setengah tumbuhan yang ada di bumi mati. Maka di tahun datangnya Dajjal, ya, semua air dari langit ditahan oleh Allah, maka menyebabkan semua tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, apa dampaknya, Pak? Hewan-hewan mati. Kalau hewan-hewan mati, apa dampaknya pun, Pak? Ya, manusia juga, ya, kesulitan hidupnya. Maka Dajjal pun datang, ya, membawa ujian, membawa fitnah, membawa air. Barang siapa yang meminum air Dajjal, itulah neraka Allah. Nah, siapa yang memilih api yang dibawa Dajjal, maka itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali Dajjal datang mengaku dia adalah nabi.
Ya, pertama kali. Maka banyak yang mengikuti Dajjal. Padahal orang-orang muslim mengetahui Dajjal itu dari tanda yang ada di keningnya. Ada huruf kaf, ada huruf fa, ada huruf ra, kafar, ya, ada di keningnya. Kemudian setelah itu dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, maka manusia pun percaya dengan Dajjal sebagai Tuhan. Dan pengikutnya paling banyak adalah wanita. Wanita paling banyak pengikutnya, dan juga orang-orang Yahudi. Paling banyak pengikut Dajjal. Kemudian kedahsyatan Dajjal pun tidak berhenti sampai di sana. Dia dapat mengelilingi semua dunia ini, Pak, dalam 40 hari. Satu hari pertama bagaikan setahun, satu hari kedua bagaikan sebulan, satu hari ketiga bagaikan seminggu, satu hari seterusnya sama seperti hari-hari berikutnya. Jadi lama waktunya itu ditahan oleh Allah bagaikan setahun. Tidak ada satupun tanah di muka bumi ini kecuali dimasukin Dajjal, kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah. Dua tempat itu dijaga oleh malaikat. Bahkan Madinah pun digoncangkan oleh Dajjal. Maka terjadi goncangan yang dahsyat, menyebabkan orang-orang yang tidak kuat keimanannya atau dalam hatinya ada kemunafikan keluar dari Madinah dan mengikuti Dajjal. Fitnahnya luar biasa. Dia katakan kepada langit, wahai langit, turun hujan, turun. Dia membunuh. Ia tanya dengan seseorang pemuda, mengatakan, aku adalah Tuhan. Kata orang tersebut, enggak, aku enggak percaya. Maka dibunuh sama Dajjal. Kemudian dibangkitkan lagi, aku dapat menghidupkanmu yang tadi aku bunuh. Dia mengatakan, tidaklah menambah kecuali keyakinanku bahwasanya engkau adalah Dajjal. Akhirnya dibunuh lagi oleh Dajjal. Begitu ya, dahsyatnya. Kita menganggap, wah, enggak mungkinlah kita tertipu. Subhanallah, di zaman kita sekarang orang dapat menggandakan uang saja kita percaya, Pak. Serat keluar orang percaya betapa banyak. Doktor S3 percaya dapat menggandakan uang. Kita mengatakan tidak percaya. Pengikut ya nabi palsu banyak ya, banyak sekali. Pengikut keraton baru banyak kan? Banyak. Itu fitnahnya belum bisa nurunkan hujan, belum bisa bunuh dan menghidupkan orang. Ini Dajjal lebih dahsyat. Maka kita harus imani dan kita harus bersiap-siap. Salah satu amalan yang dapat kita lakukan adalah selalu berdoa di akhir solat kita dengan meminta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kita berlindung. Kemudian kita juga menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, baik di depan ataupun di belakang. Kita menghafal 10 ayat terakhir atau di awal surat Al-Kahfi, dan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Maka semoga dengan banyak kita bersalawat, kita makin hati-hati hidupnya, makin sabar ya, jangan tertipu. Pengen kesenangan dunia kita ambil jalan haram, jangan. Lebih baik kita menderita sebentar di dunia. Sejatinya penderitaan di dunia akan menambah kelezatan nikmat Allah di akhirat. Ya, yakin. Cobaan yang Allah berikan kepada kita di dunia, apabila kita mampu bersabar, akan menambah kelezatan kita nanti di akhirat. Ya, jangan sampai ragu sedikit pun. Baik, bapak-bapak dan para ikhwan kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya sangat berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali dalam mengkaji kitab tafsir, yaitu tafsir Juz Ammah. Yang pada malam hari ini kita akan membahas sebuah surat keempat dari belakang. Surat keempat dari belakang, yaitu surat nomor 111. Surat nomor berapa? 111, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Al-Lahab sendiri artinya nyala api, api yang menyala-nyala, itu lahab. Lahab itu artinya api yang menyala-nyala, ya. Namun surat ini memiliki 2 nama. Nama pertama namanya Al-Lahab, ya, api yang menyala-nyala, gejolak api. Nama yang kedua adalah Al-Masad. Jadi ada 2 nama. Yang pertama namanya surat Al-Lahab, yang kedua namanya surat Al-Masad. Apa itu Al-Masad? Yaitu ya tali dari sabut, ya, tali dari sabut, ya, kalung yang dibuat dari tanaman, ya, itulah sabut lah, ya, tali dari sabut, sabut yang dianyam sehingga dapat menjadi kalung, itulah Al-Masad. Dan 2 nama ini diambil dari dalam surat Al-Lahab itu sendiri. Tapi tanpa berpanjang lebar, langsung kita baca saja. Seperti biasa kita baca bersama. Ana baca dahulu, kemudian bapak-bapak mengikuti. Semoga Allah tetapkan pahala untuk kita mempelajari Al-Quran ini. Kita mulai, ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, tabnya ditahan karena ada tasydid. Kita ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi tab ditahan ya. Jadi kolkolanya ditahan dulu baru dikolkolahkan ya. Wa tabb gitu ya. Tayyib. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ayat kedua tidak usah ditahan, langsung saja karena tidak ada tasydid. Kasab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Naam, surat Al-Lahab hanya 5 ayat ya, hanya 5 ayat, nomor surat 111, dan surat Al-Lahab memiliki nama selain Al-Lahab Al-Masad, dan dia diturunkan sebelum hijrah, yaitu Makkiyah. Dan surat Al-Lahab ini atau Al-Masad termasuk surat yang pertama-tama Allah turunkan ya, di awal. Taib, kita baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan betul-betul binasalah kedua tangannya itu ya, betul-betul binasalah dia ya. Diulangi, tabbat binasalah yada kedua tangan Abi Lahab, bapaknya Lahab, bapaknya api ya. Jadi disebut dia Abu Lahab. Abu Lahab itu bapaknya api ya. Watab, dan betul-betul binasa dia. Diulangi 2 kali penekanan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat, tidak ada gunanya lagi bagi dirinya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang telah ia usahakan. Apa yang telah ia usahakan, yaitu anaknya. Tidak bermanfaat hartanya dan usahanya, yaitu anaknya, tidak bermanfaat. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang memiliki ya lahab, yang ya gejolak, memiliki gejolak apinya ya. Api itu kan menyala-nyala ya. Nah, nyala api itu namanya lahab ya. Kelak dia akan masuk neraka yang memiliki nyala api yang begitu dahsyat ya. Bahkan percikan apinya itu Pak, bunga api ya. Kalau orang apinya besar kan ada bunga api ya. Nah, bunga apinya itu kata Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan istana yang besar. Bunga apinya saja itu bagaikan istana, subhanallah. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Mursalat ya. Bagaimana percikan apinya aja sebesar istana ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya begitu juga istrinya, yaitu makan masuk neraka yang punya lahapnya, yang punya gejolak apinya. Hammalatal hatab, yang mana istrinya itu si pembawa kayu bakar.
si pembawa kayu bakar, ya. Nanti ada tafsirannya, kita akan pelajari. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya, leher istrinya itu hablum mim masad, ada tali yang terbuat dari masad. Masad itu sabut, ya, dari tumbuhan yang dapat dijadikan tali, ya sabut lah, ya, sabut. Baik. Sekarang kita masuk ke sabab nuzul atau sebab nuzulnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Jadi bapak-bapak sekalian, Nabi SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin. Mendapatkan gelar apa? Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Dan itu telah dikenal oleh orang-orang dahulu. Orang-orang Quraisy sudah mengenal Nabi SAW sejak awal. Karena memang Nabi ini memiliki akhlak yang luar biasa. Bahkan umur 6 tahun atau hampir 6 tahun beliau dibelah dadanya, disucikan, dicuci oleh malaikat Jibril, ya, dengan air Zam-Zam dikatakan, dicuci oleh Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci, dibuangkan segala kotoran-kotoran hati, hasad, dengki, segala macam dibuang. Habis suci bersih dimasukkan lagi. Anaknya siapa nama ibu susunya Nabi? Halimah. Kan Nabi kan tinggal sama Halimah. Anaknya Halimah ngelihat, maka anaknya Halimah pun lari tunggang langgang ke Halimah. Kata anaknya, ibu, Muhammad dibunuh. Maka ibunya pun bergegas melihat. Maka ketika sampai melihat Nabi masih hidup, bukan dibunuh, tapi pas dibuka dadanya masih ada bekas belahan itu, masih basah, ya. Maka akhirnya Halimah ketakutan. Yang awalnya pengen mengasuh Nabi SAW sampai dewasa, akhirnya dikembalikan kepada ibunya karena kejadian itu. Maka Nabi mendapatkan gelar Al-Amin sejak kecil, memang dipercaya. Dan ini diakui oleh orang-orang musyrik Mekah. Ada 3 kejadian yang membuktikan bahwasanya orang musyrik Mekah itu mengakui Nabi bahwasanya dia adalah orang yang jujur. Yang pertama yaitu kisah penitipan barang, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, maka orang-orang Quraisy menitipkan barang kepada Nabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang Quraisy ini sering melakukan perjalanan. Kemana perjalanannya, Pak? Ke Syam atau ke Yaman. Ngapain? Berdagang. Kenapa orang Mekah itu berdagang? Karena di Mekah nggak bisa cocok tanam. Berbeda dengan Madinah. Madinah bisa bercocok tanam kurma. Tapi kalau di Mekah nggak ada yang bisa ditanam. Mau nanam apa? Batu semua. Ya, mau nanam apa? Pasir semua, nggak bisa tumbuh. Maka mereka pun berdagang. Nah, maka ketika mereka berdagang, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu tetap dilakukan oleh mereka walaupun Nabi telah mengumumkan bahwasanya Nabi adalah seorang Rasul, masih mereka nitip. Jadi sambil mereka mencela, Nabi itu punya 5 julukan, Pak. Pertama, Nabi itu disebut sebagai pendusta, kadzab. Yang kedua disebut sebagai majnun, orang gila, ya. Kemudian yang ketiga disebut sebagai syair, sebagai orang penyair yang sudah gila. Jadi dia orang gila. Yang ketiga adalah penyair yang gila, syair majnun, syair yang gila. Yang keempat disebut sebagai sahir, yaitu disebut sebagai dukun, tukang sihir. Yang terakhir Nabi juga disebut dengan mashur, yaitu orang yang kena sihir. Jadi 5 julukan Nabi itu, ya, 5. Pertama disebut sebagai pendusta, orang gila, penyair, tukang sihir, dan orang yang kena sihir. Tapi mereka mencela Nabi dengan 5 celaan ini. Nitip barang sama siapa? Sama Nabi, ya. Itu logika saja tidak masuk. Masa disebut pendusta kita nitip? Ya berarti dia ini penipu. Ngapain kita nitip barang ke dia? Tapi hati tidak bisa membohongi. Mereka yakin tidak ada orang yang lebih jujur daripada Muhammad. Maka mereka pun menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal itu musuh mereka, ya. Nabi itu kan musuh mereka. Nabi mengatakan tinggalkan menyembah berhala. Mereka mengatakan enggak, kami akan menyembah berhala. Tapi ya nitip ya Muhammad. Gimana? Itu tidak bisa dibohongi. Bahwasanya mereka, yang menyebabkan mereka tidak menerima dakwah Nabi bukan akhlak Nabi, karena kesombongan mereka sendiri. Karena Nabi tidak bisa dicela dari akhlak, Pak. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita juga
membawa agama Islam ini, jangan sampai orang menolak Islam karena akhlak kita. Kita jaga akhlak kita. Bahkan kita berusaha bagaimana orang menerima Islam karena akhlak kita. Nah itu, ya. Sedih kita melihat banyak orang mengatakan, apalagi orang-orang yang sudah keluar negeri, sekolah di luar negeri, saya tidak mendapatkan orang Muslim di negeri kafir, tapi kami mendapatkan Islam di negeri kafir. Maksudnya apa? Kami melihat bahwasanya orang-orang kafir lebih menerapkan ajaran Islam daripada orang Islam. Ini sedih, Pak. Ya, kalau ada orang yang pergi ke luar negeri, negara yang paling menjaga kebersihan negara ini, ya. Padahal banyak orang kafirnya di sana. Kalau menjaga kedisiplinan orang sini, itu kan semua diajarkan oleh Islam, tapi orang-orang kafir yang mengambilnya. Maka kita ingin adab-adab Islam. Tidak apa-apa orang kafir mengamalkan, tapi kita yang pertama kali mengamalkannya, kita pertama kali mendapatkan kebaikannya. Ya. Dan kita sedih. Dulu ada anekdot, kalau mau cari musola atau masjid itu paling mudah katanya. Kalau mau cari masjid sama musola itu paling mudah, carilah yang paling bau. Disitulah. Karena biasanya masjid atau musola itu bergandengan dengan WC umum gitu kan. Ini kan anekdot yang sangat menyakitkan. Kalau saya sendiri menyakitkan. Harusnya masjid itu adalah tempat yang wangi, tempat yang indah, tempat orang nyaman. Yang nggak ada tempat lebih nyaman dari masjid. Dan itu terbukti kalau kita puasa. Tempat yang paling nyaman kita istirahat di mana, Pak? Masjid. Kalau puasa kita pengennya lama-lama kan di masjid, kan begitu. Nyaman kita di masjid. Maka anekdot ini kita buang jauh-jauh, jangan sampai keucap lagi. Masjid itu tempat yang suci, tempat yang bersih, masa kita samakan dengan WC umum? Jadi jangan sampai praktek kita menyebabkan orang menghina Islam. Kita jaga terus, ya. Jadi mereka menitipkan sampai kejadiannya Nabi hijrah. Nabi hijrah. Maka Nabi pun meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar dia tinggal di rumah Nabi, mengembalikan barang-barang yang dititipkan oleh orang Quraisy. Ini Nabi berangkat, barangnya masih ada di rumah Nabi. Maka yang mengembalikan adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini seorang ahli sejarah, beliau membawakan kisahnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama Ali bin Abi Thalibin salasa layalin wa ayyamiha. Maka Nabi pun keluar berangkat hijrah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumah Nabi. Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Nabi selama 3 hari 3 malam. Hatta adda'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kanat indahu linnas. Sampai Ali bin Abi Thalib itu menunaikan semua titipan-titipan yang selama ini manusia titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza faragha min halahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sudah selesai, tidak ada lagi titipan yang tertinggal di rumah Nabi, maka Ali bin Abi Thalib pun berangkat mengejar Nabi menuju kota Madinah. Ya, ini berani sekali Pak Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal Ali tahu Nabi itu sedang dikepung, ingin dibunuh karena orang-orang Quraisy tahu sahabat-sahabat Nabi sudah duluan ke Madinah hijrah. Wah, ini dia melarikan diri, nanti dia akan memperbesar dakwahnya, kita harus habisi Muhammad. Maka mereka kepung Nabi di rumah Nabi malam itu sebelum Nabi berangkat, dikepung. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tameng bagi Nabi sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi. Maka Nabi pun melempar pasir. Ketika Nabi keluar dari rumah, Nabi melempar pasir. Ya, maka pasir yang dilempar Nabi itu, ini usaha Nabi kan melempar pasir. Maka usaha Nabi dilengkapi oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Pasir yang dilempar oleh Nabi, Allah sampaikan butir-butir pasir itu ke mata orang-orang musyrik. Maka turunlah firman Allah di dalam surat Yasin, min bainihim sadda wa min khalfihim sadda. Maka jadilah benteng-benteng, tabir-tabir yang membuat mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq di malam itu. Maka mereka pun nunggu lama, akhirnya didobrak rumah Nabi. Ketika didobrak, sebelum mereka menusuk, mereka sudah bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, Pak. Sebelum mereka menusuk orang yang tidur di kasurnya Nabi, mereka pun membuka. Ini juga takdir Allah, Pak. Ya, kalau mereka kan sudah membabi buta kan langsung ditusuk saja, mati kan. Tapi enggak, ternyata orang-orang Quraisy pun membuka dulu. Ini ada orang atau enggak? Pas dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib. Enggak jadi mereka membunuh
Nabi SAW. Maka dikembalikan barang-barang. Jadi mau membunuh sama Ali bin Abi Thalib, ini barangmu, ini barangmu, ini baru ya. Itu kejadiannya. Maka ini membuktikan yang pertama Nabi itu terpercaya. Ini kisah pertama. Kisah kedua, ya. Kisah kedua, bahwasanya kisah kedua kota Mekah itu pernah kebanjiran, Pak. Kota Mekah itu pernah kebanjiran sehingga membuat Ka'bah itu hancur karena kena banjir besar. Maka orang-orang Quraisy pun ingin membangun Ka'bah sekali lagi. Namun mereka membangun Ka'bah dengan harta yang halal. Jadi orang-orang musyrik itu sudah tahu harta halal, harta haram. Subhanallah. Kita sekarang, wah, jangan sampai kalah kita dengan orang musyrik. Orang musyrik dulu sudah tahu harta halal, harta haram, Pak. Ya, maka penting kita mengetahui mana harta halal, mana harta haram. Kalau tidak, wah, repot ya. Maka ada buku bagus sekali dibikin oleh Ustadz Irwandi Tarmizi, harta haram kontemporer, ya, boleh ya. Nanti mungkin juga Ustadz akan mengeluarkan buku lagi, harta halal kontemporer, kan bisa juga kan, gitu. Jadi di situ juga pelajari. Maka mereka membangun. Ternyata dari dikumpulkan, setiap kabilah mengumpulkan uang, ternyata kumpulan uangnya tidak cukup. Maka mereka pun meningkatkan atau membangun Ka'bah dengan pondasi semua dengan yang ada sebagaimana yang gambar kita sekarang, tapi pondasinya tidak sesuai dengan pondasi awal. Uangnya sudah habis dulu, maka mereka pun membangun setengah bata yang sekarang kita lihat dengan Hijr Ismail. Harusnya Ka'bah itu utuh sampai Hijr Ismail itu nggak ada semuanya. Hijr Ismail itu yang bentuk setengah lingkaran itu, ya, itu harusnya bagian dalam Ka'bah. Tapi karena orang-orang musyrik habis modal, maka dibangun tegak itu, dan Hijr Ismailnya dibangun cuman setengah lingkaran itu, menandakan ini pondasi Ka'bah yang pertama. Cuman kami tidak punya uang lagi, inilah sisa uang kami bangun setengah bata ini. Itu jadi Hijr Ismail. Maka mereka pun selesai membangun, ada satu hal yang belum mereka kerjakan. Jadi setiap kabilah ada tugasnya sendiri. Kamu sudut sana, kamu sudut sana, kamu sudut sana. Mereka membangun masing-masing. Sampai satu perkara yang mereka berdebat, yaitu peletakan Hajar Aswad. Siapa nih yang meletakkan Hajar Aswad? Maka setiap kabilah mengatakan, aku yang paling berhak, aku paling berhak, aku paling berhak. Maka tidak ada yang setuju. Wah, sampai mereka bersitegang, sampai mereka bersumpah, kalau kamu tidak mau menyerahkan kepada kabilahku, aku tebas kepalamu. Maka mereka pun berjanji. Saking mereka benar-benar ingin saling membunuh, mereka bersumpah dengan menyelupkan tangan mereka ke tempayan yang berisi darah. Ini janji mereka. Kalau engkau tidak memberikan kesempatan meletakkan Hajar Aswad ini kemana? Kepada kabilahku, aku akan menebas kabilahmu. Berjanji memasukkan tangan ke darah. Itu yang dilakukan oleh orang musyrik. Sampai akhirnya ada orang tua dari kalangan orang musyrik itu, yaitu pertama Abu Umayyah Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah, ya, namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi, daripada kalian bertengkar, aku berikan kalian satu solusi. Jadikan saja penengah di antara kalian. Siapa, kata mereka? Fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid, yaitu orang yang pertama kali masuk dari masjid ini. Daripada kalian bertikai mau saling bunuh-bunuhan, ya, pilih saja satu orang yang menjadi hakim, penengah dari kalian. Siapa orang penengah itu? Ya, kita lihat siapa orang pertama kali masuk dari masjid ini. Jadi pertama kali masuk ke masjid ini, ya, bainakum fihi, ya, siapa yang sehingga orang itu masuk, dialah yang akan memutuskan perkara di antara kalian. Maka tiba-tiba yang masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Pak, apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy ketika melihat Nabi Muhammad SAW? Ternyata mereka mengatakan, atakumul amin, telah datang kepada kalian orang yang sangat jujur, orang yang sangat dipercaya. Radina, kami ridho. Semua kabilah Pak sepakat, ini orang yang jujur, ini orang yang dipercaya, kami ridho dia menjadi pemutus perkara di antara kami. Subhanallah. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu mereka sudah sepakat, Nabi itu orang yang diridhoi. Mereka semua sepakat. Maka Nabi pun karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, ambillah selendang besar, letakkanlah Hajar Aswad itu di selendang itu, dan setiap kepala kabilah memegang unjung selendang. Setiap
Kepala kabilah memegang ujung selendang, agar semua kabilah merasa bahwasanya dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Maka semua kabilah pun setuju. Diambillah selendang, Hajar Aswad ditaruh di selendang itu, mereka mengangkat. Gimana caranya habis mengangkat? Diuntal gitu langsung masuk? Enggak. Ternyata yang meletakkan sejatinya Nabi Muhammad SAW. Maka sejatinya orang-orang Quraisy ini adalah melayani Nabi, mengangkat batu tersebut sampai ke dekat dengan tepat Hajar Aswad. Nabi yang meletakkannya dan semua ridho. Jadi tidak jadi peperangan, Pak. Ini kisah kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Al-Amin. Kisah ketiga bahwasanya Nabi SAW pernah suatu hari, ini setelah Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul, ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW meneriaki, ya Bani Fihrin, wahai anak keturunannya Fihr, ya Bani Adi, wahai anak keturunannya Adi. Maka orang pun berkumpul. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan Nabi mengucapkan kalimat, yang kalimat ini kalau didengar orang Arab, mereka tahu bahwasanya ini ada bahaya penting yang harus mereka dengarkan, yaitu ucapan ya Sobaha, ya Sobaha. Jadi Nabi SAW naik ke Bukit Sofa, Nabi berteriak ya Sobaha, ya Sobaha. Ucapan ya Sobaha ini adalah teriakan untuk waspada, sebentar lagi pasukan akan datang untuk menyerbu kota Maka tiba-tiba semua manusia berkumpul semua. Maka ketika manusia berkumpul, Nabi pun bertanya kepada mereka, ara'aitakum, apa kata Nabi SAW, apa pandangan kalian, ya, apa pandangan kalian kalau aku mengatakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerbu kota Mekah? Apa kata orang-orang Quraisy? Kami percaya, kami tidak pernah melihat engkau berdusta wahai Muhammad. Ya, dalam riwayat dikatakan ma jarabna alaika kadziban, kami tidak pernah merasa dibohongi oleh dirimu. Dalam riwayat yang lain dikatakan ma jarabna alaika illa sidqa, kami tidak mengenal dari dirimu kecuali kejujuran. Engkau itu al-amin, engkau itu orang yang dipercaya. Jadi andai pun Nabi mengucapkan di balik gunung ini ada pasukan yang menyerbu, mereka percaya, Pak. Maka setelah itu Nabi mengucapkan, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid, ketahuilah aku memperingatkan kalian dengan bahaya yang lebih bahaya daripada pasukan yang menyerbu. Aku memperingatkan kalian dari bahaya azab yang begitu pedih. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kalau tidak, kalian akan dimasukkan ke dalam siksaan yang begitu pedih. Mendengar kalimat ini, Abu Lahab, ini kisahnya. Jadi mungkin jamaah mengatakan, ngapain kisah Nabi? Ini kan kisah Abu Lahab. Ini intinya, Pak. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan itu, Abu Lahab pun berdiri. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau wahai Muhammad di semua harimu. Tabban, yaitu binasalah engkau wahai Muhammad, sa'iral yaum, di sisa harimu, celaka engkau. Kemudian dia mengatakan, alihadza jama'tana, apakah hanya karena mengucapkan kalimat ini engkau mengumpulkan kami? Kurang ajar ya, cuman untuk mengatakan menyembah Allah semata saja engkau menyuruh kami berkumpul seperti ini. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Yang binasa bukan Nabi, yang binasa siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan dia mengatakan tabban laka ya, tabban laka sa'iral yaum, celaka binasa engkau wahai Muhammad. Namun Allah turunkan yang binasa bukan Nabi Muhammad tapi Abu Lahab, karena telah mengatakan Nabi SAW binasa, dialah yang binasa. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, sudah masuk Isya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah sabab nuzul atau sebab turunnya surat Al-Lahab. Sekarang kita masuk dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul binasalah dia. Jadi Abu Lahab ini siapa sejatinya? Abu Lahab ini paman Nabi, Pak. Jadi Nabi SAW itu kan nama bapaknya siapa, Pak?
Abdullah, ya. Nah, Abdullah ini punya saudara kandung, kandung 4 saudara bapaknya, ada 4. Salah satunya adalah Abu Lahab. Jadi ada 4 kita sebut ya. Yang pertama Abu Lahab, dia kafir, musyrik, mati pun dalam kondisi kafir. Yang kedua Abu Thalib, tidak memusuhi Nabi, membantu Nabi, namun tidak masuk Islam, matinya dalam kondisi kafir, tapi tidak memusuhi. Yang ketiga Hamzah, namanya Hamzah. Ini beriman, masuk Islam, membela Nabi dan meninggal syahid di medan perang. Yang keempat Abbas, Abbas. Ini beriman dengan Nabi, namun di akhir, bukan di awal Islam, namun di akhir. Ya. Dikatakan bahwasanya ketika Fathu Makkah dia baru masuk Islam. Jadi 4. Dari 4 paman Nabi kandung ini, 3 diantaranya tidak memusuhi Nabi. Yang memusuhi cuma siapa? Abu Lahab. Ya, karena dia spesial, dalam tanda kutip, spesialnya adalah dalam permusuhan, maka Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, permusuhan. Kenapa? Dia tuh saudara. Harusnya saudara mendukung. Ini malah memusuhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan yakni Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab ini, ya, siapa tadi nama asli Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah julukan. Abu Lahab ini adalah julukan Bapak-bapak sekalian, bukan nama aslinya. Ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama asli dari Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza artinya hambanya Uzza, Tuhan orang-orang musyrik. Hambanya Uzza. Tapi Allah tidak ingin memasukkan nama hamba Uzza ini dalam Al-Quran, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Apa kisahnya sehingga orang menamai Abu Lahab? Di Abu Lahab ini orang yang ganteng, tampan, Pak. Wajahnya cemerlang, bersinar. Tapi nggak tahu kenapa orang mengatakan dia Abu Lahab. Harusnya kalau dia ganteng, kalau wajahnya cemerlang, harusnya kan bercahaya ya. Harusnya dia disebut dengan Abu Nur, Abu Cahaya kan? Cahaya itu nur, Abu Nur harusnya. Tapi kenapa disebut dengan Abu Lahab? Ya, api yang menyala-nyala kan? Ya, wajahnya cemerlang, bagus, ganteng, malah diberi, bukan Allah yang memberikan, masyarakat memberikan julukan kepada dia Abu Lahab. Dari dulu mereka orang-orang musyrik itu telah menjuluki Abdul Uzza dengan Abu Lahab. Dan ternyata memang namanya di sini menjadi doa. Allah kabulkan dia masuk, ya, saya selanaron zata lahab. Masuklah dia ke dalam neraka yang memiliki lahab. Allah kabulkan, ya. Maka hendaklah memberi nama yang baik kepada anak. Ya. Jadi jangan seperti kisah orang, gimana kasih nama, buka Quran. Wah, dapat nama, oh, ini bagus nih, Tony, ya. Tony, apa Tony? Panjangannya Syaitoni. Masya Allah, jangan Pak ya. Ya, jadi harus betul-betul memilih, ya, harus betul-betul ya. Kalau namanya Tony, Tony saja. Jadi jangan ditambah apa nama lengkapnya Syaitoni, ya jangan ya. Kalau Tony, Tony saja. Ya. Kenapa ditanya kok disebut dengan Syaitoni? Waktu itu aku memilih dalam Al-Quran, dapatlah kalimat ini katanya. Nah, ini salah juga, jangan begitu ya. Nah, ada juga kisah ya, dapat ngasih nama dari Al-Quran juga gitu kan, tapi dapatnya yang bagus ya. Jadi ada bapak-bapak cerita dengan anak, dia mengatakan, gimana Pak dapat nama anaknya ini kok bagus? Anak tanya kan gitu, dari Al-Quran Pak, dari Juz Amma katanya gitu. Jadi pas buka baca surat An-Naba kalau nggak salah, terakhir innalil muttaqina mafaza. Oh bagus nih, mafaza, dikasih nama mafaza, itu kebetulan bagus, alhamdulillah ya. Maka jangan asal tunjuk, tapi tahu artinya dulu, apa nama artinya ya. Begitu. Jadi karena nama itu termasuk doa, berikanlah dengan nama yang bagus ya. Kalau bisa nama yang punya makna, kasih nama dengan nama Nabi, nama orang-orang soleh ya. Baik, begitu. Nah, kenapa? Tadi udah dikisahkan bahwasanya Abu Lahab ini adalah musuh Nabi. Nabi telah mengingatkan, orang lain diam Pak, cuman dia yang kompor ini. Abu Lahab ini kompor. Jadi Nabi itu biasanya dakwah ke pasar-pasar. Nabi itu berjalan. Nah, ketika Nabi berjalan berdakwah itu, Nabi mengatakan kepada manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu.
Ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan beruntung. Maka manusia pun menyimak, Pak. Manusia menyimak, memikirkan dulu la ilaha illallah, memikirkan, tidak langsung nolak. Perjalanan lagi Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian beruntung. Namun ternyata di belakangnya bagaikan bayangan Abu Lahab. Apa kata Abu? Jangan percaya, orang gila, jangan percaya, orang gila, jangan. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab, subhanallah. Jadi dia jadi bayangan Nabi di belakangnya. Maka dikisahkan di sini sebagaimana diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili yang mengatakan ada orang ganteng tampan di belakangnya, yaitu Abu Lahab, mengatakan yaqul innahu sabiun kadzibun. Jangan percaya, orang ini yang meninggalkan sobiun. Jadi ada julukan yang keenam dari Nabi. Nabi tadi punya 5 julukan ya. Apa yang pertama, Pak? Pendusta. Kedua, penyair. 3, penyihir. 4, orang gila. Kelima, kena sihir. Yang keenam, sobiun, yaitu orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Sobiun, orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Jangan percaya, ini orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Jangan percaya, orang yang meninggalkan agama nenek moyang, dia ini pendusta, dia ini pendusta. Itu terus yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya. Di subhanallah, padahal dia adalah paman Nabi sendiri, ya. Gimana orang tidak percaya? Orang nanya, ini siapa sih? Ini orang berdakwah, dia malah ngomong ini. Orang mengatakan itu pamannya sendiri. Oh, pamannya, iya wajar, gila. Jadi memang betul-betul jadi penghalang, ya. Kalau ada orang berdakwah terus dikatakan jangan percaya ustadz ini sesat gitu. Emang siapa antum? Bukan siapa-siapa, dia tetangganya saja. Orang masih percaya, Pak. Oh, dia yang gila, dia yang sinting, ustadznya tidak sinting. Tapi kalau yang mengatakan pamannya sendiri, kira-kira gimana respon orang? Oh iyalah, wajar lah, pamannya sendiri yang ngomong. Memang dia pendusta, kan begitu. Jadi memang Abu Lahab ini jadi penghalang Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan raaitu Rasulullah SAW marra fi suqin fil majaz. Aku pernah melihat Nabi itu berjalan di pasar menggunakan pakaian berwarna merah, yang mana dia juga sambil mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarati, tapi ada orang di belakangnya mengikuti sambil melempari dia dengan batu. Siapa itu? Abu Lahab. Dilempari, Pak, kaki Nabi itu. Benar-benar subhanallah, dilempari sampai menyebabkan kaki Nabi itu berdarah. Memang dilempar kakinya, ya. Tiap kali Nabi berjalan dilempar sampai Nabi berjalan tumit dan mata kaki Nabi itu bercucuran darah. Itu Abu Lahab, ya. Jadi sambil melempar dia juga mengatakan, Nabi mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab juga mengucapkan ayyuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Jangan percaya apa yang dia bilang, dia pendusta, dia pendusta. Kemudian orang bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Orang si Budawa kok ikut-ikutan? Maka dikatakan ghulamu Bani Abdul Muttalib. Ini anak keturunannya Abdul Muttalib. Wa hadza ibnu akhihi. Ini keponakannya sendiri. Maka orang pun, oh pamannya, yalah pamannya saja tidak percaya apalagi kami. Itulah Abu Lahab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hukuman tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memvonis Firaun dulu, Pak. Tidak pernah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat bahwasanya Firaun engkau di neraka. Tidak ada. Tapi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berdakwah dulu kepada Firaun. Dalam banyak ayat, bukalah surat Toha, bukalah surat yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Coba engkau pergi wahai Musa dan Firaun, ingatkan Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, ingatkan dia karena dia telah melampaui batas. Ini Abu Lahab tidak pakai, langsung tabbat yada abi lahabi wa tab, tidak pakai lagi. Kemudian para ulama juga mengatakan yang celaka itu tangannya saja atau seluruhnya. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maka para ulama berselisih pendapat dan khilaf ini ya bisa diambil dua-duanya. Yang satu mengatakan yang celaka tangannya
Karena tangan ini adalah muqaddimah sesuatu, pembukaannya. Ya, jadi orang itu kalau benci dengan orang, biasanya yang diungkapkan dengan tangan, entah melempar, entah memukul, entah menghalangi, kan dengan tangan. Maka yang pertama kali diazab oleh Allah tangannya, tapi bukan hanya tangannya, badannya. Karena tangannya dulu yang mengganggu, tangannya dulu yang diazab, kemudian badannya. Para ulama yang lain mengatakan bahkan tangan itu adalah penyebutan sebagian dari seluruh. Yang diazab bukan hanya tangannya, tapi seluruh bagiannya. Maka dua-dua khilaf ini tidak bertentangan, ya. Yang diazab tangannya dulu, kemudian fisiknya semua diazab. Seperti itu yang dimaksud oleh para ulama. Kemudian kenapa Allah ulangi tabbat, udah tabbat ya binasa, di akhir watab tab, kenapa diulangi? Ini sebagai penegasan, betul-betul dia binasa. Kalau dalam bahasa Arab namanya taukid, pengulangan kalimat itu sebagai penguatan makna, yaitu taukid. Nah, ada yang mengatakan lagi, yang pertama tangannya yang binasa, watab kedua orangnya yang binasa. Jadi tabbat yada, celakalah kedua tangan, watab yaitu dianya juga binasa. Itu makna ayat pertama. Yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna lagi hartanya dan apa yang ia usahakan. Kenapa? Karena Abu Lahab tadi pernah mengatakan, Pak. Abu Lahab tadi mengatakan, ya, dia pernah mengatakan, wa in kana ma yaqulu banu akhi haqqan, kalau seandainya yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, anak dari saudaraku itu keponakanku ini benar, fa inni afdi bi nafsi wa mali wa waladi, maka aku tebus ucapan dia itu dengan diriku, hartaku, dan dengan anakku. Jadi dia mengatakan aku tebus, padahal dirinya, usahanya, hartanya, dan anaknya sama sekali tidak bermanfaat untuk dia. Kalau dia sudah masuk ke dalam neraka, ya sudah, tidak ada lagi yang dapat menebus dirinya. Maka turunlah ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna lagi hartanya dan apa yang dia telah usahakan. Yang dimaksud dengan apa yang telah ia usahakan adalah anaknya sendiri. Karena dalam bahasa Arab, kasab, hasil usaha, yang paling nampak dari hasil usaha adalah anak. Ya. Kata Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya yang paling bagus dari rezeki yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian sendiri, yaitu hasil usaha tangan kita sendiri. Berusaha bukan karena minta-minta, bukan karena warisan, ya bukan, tapi karena hasil usaha kita sendiri, walaupun itu sedikit, ya. Wa kana nabiyuna Daud ya'malu bi amali yadihi, karena Nabi Daud dahulu bekerja dengan tangannya sendiri, ya, membuat besi. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Jadi kasab, hasil usaha, itu yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Siapa nama anaknya? Anaknya namanya Utaibah. Nama anaknya Utaibah. Utaibah bin Abdil Uzzah atau bin Abi Lahab. Gimana Utaibah ini? Ternyata Utaibah ini sama dengan bapaknya, memusuhi Nabi, dan sangat besar permusuhannya, tidak kalah dengan bapaknya. Bapaknya memusuhi, dia pun memusuhi. Padahal Utaibah ini sepupunya Nabi, memusuhi. Sampai Nabi SAW betul-betul jengkel, sampai keluarlah doa kebinasan untuk dia. Nabi mengucapkan, Nabi itu kan orang baik, Pak, tapi kalau sudah keterlaluan akhirnya Nabi mendoakan kebinasaan. Nabi berdoa, Allahumma sallid alaihi kalbak, ya Allah binasakanlah anjingmu yang satu ini. Sampai begitu. Seakan-akan kita tidak percaya ini, masa Nabi ngomongnya kasar begitu. Karena betapa jeleknya dia bermuamalah dengan Nabi, menghalangi Nabi, sampai Nabi betul-betul, ya, akhirnya didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma sallid alaihi kalbak, ya Allah binasakanlah ini, salah satu dari anjingmu ini. Sampai disebut dengan kalbak, yaitu anjingmu, ya, subhanallah. Dan sampai akhirnya apa yang didoakan oleh Nabi terjadi. Jadi ketika dia berjualan pergi ke negeri Syam, tiba-tiba dia takut. Ya, dia ngomong dengan temannya, kok aku takut ya dengan perkataan Muhammad tadi. Karena dia langsung dengar sendiri doanya Nabi. Kok aku takut ya dengan ucapan Muhammad tadi. Kata temannya, "So, tenang, tidak akan mudarat, nggak ada bahayanya ucapan Muhammad." Maka tiba-tiba ketika teman-temannya pergi meninggalkan dia sendiri di kemahnya atau di tempat dia istirahat, datanglah singa.
yang mengambil dan memakan dia dan membawa dia pergi. Binasa dia. Gitu. Jadi Utaibah mati. Ya, ternyata bukan hanya anaknya, istrinya pun ikut. Jadi kompak sekeluarga ini. Bapaknya, istrinya, anaknya. Subhanallah. Jadi tiga-tiganya ini semuanya memusuhi Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayasla naran zatalahab. Dia sungguh akan masuk ke dalam neraka yang ada gejolak apinya yang bergejolak menyala-nyala. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Ya, karena apinya menyala-nyala begitu besarnya, maka dia mendapatkan api yang menyala-nyala, ya. Maka ini luar biasa. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab itu divonis neraka sebelum dia wafat. Abu Lahab itu divonis masuk neraka sebelum dia wafat. Dia berjalan di muka bumi, dia sudah masuk neraka tuh, subhanallah. Kata para ulama, sejatinya Abu Lahab ini kan cerdas. Kalau dia ingin membantah bahwasanya keponakannya ini berdusta, dia bisa. Gimana caranya? Dia masuk Islam. Atau dia pura-pura masuk Islam. Maka semua manusia pun tidak akan percaya dengan Nabi. Ini kan Al-Quran nih. Kata Al-Quran apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atu hammalatal hatab fi jidiyah hablum mim masad. Artinya Abu Lahab masuk neraka karena dia tidak beriman. Bisa nggak Abu Lahab mengcancel ayat ini dan mengatakan Muhammad dusta, ayatnya tidak benar, ini aku masuk Islam? Tapi ternyata memang Abu Lahab memang benci. Tidak pernah dia mau mengaku masuk Islam walaupun berdusta. Berdusta pun tidak mau dia, bayangkan. Ya, maka ayat ini salah satu mukjizat bahwasanya Al-Quran itu betul-betul tidak bisa dirubah. Allah yang menjaga langsung. Bahkan Abu Lahab pun tidak terpikir dia. Ditutup oleh Allah pikirannya. Padahal dia mampu untuk mengatakan itu. Lihatlah, Muhammad telah berdusta. Katanya aku binasa. Sekarang kan aku masuk Islam. Berarti Muhammad bohong tuh. Kan bisa dia bikin begitu. Karena ayat ini turun di awal Islam. Tapi ternyata Abu Lahab tidak pernah mengucapkan dia masuk Islam walaupun berdusta. Dan memang subhanallah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah tidak ada yang munafik. Semuanya Islamnya Islam yang jujur. Munafik itu muncul ketika Nabi pindah ke Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik, Pak. Tidak ada orang munafik, ya. Orang-orang muhajirin itu tidak ada orang munafik. Yang ada itu orang-orang yang tinggal di kota Madinah, yang mengelabui orang-orang muslim sehingga dia terlihatnya Islam padahal dalam hatinya membenci Islam. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Allah telah tetapkan Abu Lahab masuk neraka sedangkan dia masih hidup, padahal dia mampu untuk mengcancel ayat ini, tapi dia tidak lakukan. Ini tanda bahwasanya Allah betul-betul menjaga Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Siapa istrinya? Tadi namanya Abdul Uzzah, itu Abu Lahab. Anaknya Utaibah. Istrinya namanya Al-Awra, namanya Al-Awra, atau dikenal dengan Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil. Dan Ummu Jamil ini, Al-Awra ini namanya Ummu Jamil, itu anak dari Harb. Jadi Awra Ummu Jamil bin Harb. Siapakah Ummu Jamil ini? Ternyata Ummu Jamil ini adalah saudarinya Abu Sufyan. Yang dahulu Abu Sufyan juga kafir sebelum dia masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi saudara dari Abu Sufyan bin Harb, ya. Ternyata memang ya sekeluarga berantai musuhi Nabi semua, ya. Dan apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, ada perselisihan para ulama. Yang pertama, ada 3 maknanya. Yang pertama yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar adalah dia ini suka namimah, suka adu domba. Dan orang yang adu domba itu artinya orang yang menyulutkan api permusuhan. Api itu kan gak akan hidup, Pak, kalau tidak ada kayu bakarnya. Nah, dia inilah pembawa kayu bakarnya. Artinya dia yang menyulut kebencian itu. Dia ini adalah orang yang pembawa namimah, menghasut orang, ya. Maka dia disebut dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar.
Artinya dia menyebarkan fitnah, menyebarkan namimah, ya, adu domba. Yang kedua maknanya, jadi Aura ini atau Ummu Jamil ini nasabnya tinggi sekali, Pak. Orang mulia, bukan orang sembarangan. Ini orang mulia. Nikah dengan orang mulia juga, Abdul Uzza, dari sisi nasab. Tapi nasab ini tidak bermanfaat sama sekali kalau dia tidak Islam. Saking mulianya dia ini tinggi kedudukannya. Tapi saking dia benci dengan Nabi SAW, dia hinakan dirinya, dia cari kayu bakar di tengah hutan. Dia di tengah-tengah padang pasir, dia cari kayu bakar itu, dia pikul dengan pundaknya sendiri, bahkan dia ikat di lehernya, di pundaknya ini untuk memikul kayu bakar itu sendiri. Dikatakan kayu itu kayu yang punya duri-duri. Yang mana di malam hari dia tebar kayu ini, yang di tempat Nabi biasa lewat, dengan niat semoga Muhammad celaka. Tiap kali dia meletakkan kayu ini, semoga Muhammad lewat sini dia celaka, semoga Muhammad lewat sini celaka. Itu doanya, Pak. Tiap kali dia meletakkan itu. Maka ketika Nabi berjalan pun, Nabi pun terganggu dengan apa yang diletakkan oleh Ummu Jamil ini. Ini makna kedua. Makna ketiga. Makna ketiga ini disebut pembawa kayu bakar, bahwasanya dia betul-betul membawa kayu bakar. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia yang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri di akhirat. Wa mur'atu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar, artinya istrinya yang memikul kayu bakar sendiri dibakar untuk membakar Abu Lahab. Dan kata para ulama, siksa di neraka itu ada dua. Pertama siksa fisik, yang kedua siksa hati. Pertama siksa fisik memang dibakar dengan api neraka. Yang kedua lebih sakit hati lagi, yang membakar istrinya sendiri yang selama ini ia cintai di dunia. Maka ini merupakan azab di atas azab. Bukan hanya fisik yang menderita, hati pun menderita. Ya, kalau kita bisa mengatakan bahasa kita, ya Allah, istriku tega engkau membakarku. Kata istrinya, tidak bisa lagi wahai suami, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengazabmu, dan aku pun dibakar oleh api neraka. Itu makna hammalatal hatab. Ya, yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Ya, di lehernya ada tali dari sabut. Ya, masad di sini ada dua makna menurut bahasa Arab. Yang pertama terbuat dari sabut lah, tumbuhan yang bisa diikat, yang bisa dijadikan kalung, ya, yang bisa dijadikan kalung atau untuk dia pakai. Yang kedua maknanya adalah besi. Ya, masad ini adalah kalung dari besi. Ya, kalung dari besi. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi, akan tetapi demi menyakiti Nabi SAW, beliau rela pergi ke padang pasir untuk mencari kayu dan duri-duri dan membawanya dengan tali yang ia ikatkan di lehernya untuk mengangkat kayu-kayu itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun gambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya dia adalah orang yang membawa, ya, tali dari sabut tersebut, ya. Kemudian dikatakan di sini Ummu Jamil juga punya kalung berharga. Yang dimaksud dengan fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada kalung dari sabut. Kalung dari sabut. Yang dimaksud adalah bahwasanya dahulu Ummu Jamil punya kalung yang paling ia cintai. Kalung yang paling ia cintai. Tapi akhirnya kalung ini dia infakkan. Tapi bukan di jalan Allah, tapi di jalan untuk menghalangi jalan Allah. Jadi ternyata infak ada dua, Pak. Infak di jalan Allah, infak di jalan setan. Gitu. Jadi jangan dikira buka donasi, pengecatan masjid, pembangunan pondok, kita sedekah. Itu orang-orang yang hatinya baik. Tapi ada juga donasi, ayo donasi untuk pengadaan kartu remi, pengadaan untuk apa lagi? Minum-minuman keras, dan itu terjadi. Kan kita tahu ada orang namanya bukan donasi, ya, CK, ya, CK gitu. Apa? Ya biasalah, dingin malam ini kita minum yang hangat-hangat. CK kan? Itulah donasi, Pak. Itulah infak, tapi di jalan setan. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dia infakkan kalungnya di jalan untuk menghalangi keponakan dari suaminya sendiri. Ya, dia infakkan untuk menghalangi jalan Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas kalung berharga yang ia infakkan di
jalan Allah, Allah ganti di akhirat dengan kalung dari api neraka. Ya, yang mana kalung itu menyiksa dia. Jadi 3 beranak ini, Pak, suaminya, istrinya dan anaknya semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suami istri ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, Abu Lahab wa mra'atuhu, Abu Lahab dan istrinya. Ya, inilah surat Al-Lahab yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari api neraka dan jangan sampai kita meniru Abu Lahab, ya. Jadi kalau kita misalnya kita pun tidak sependapat misalnya, atau kita belum bisa meninggalkan hawa nafsu kita sehingga kita tidak dapat melaksanakan syariat agama Allah, maka jangan dicela dan jangan menjadi penghalang orang melaksanakan itu. Mungkin kita belum sanggup, tapi janganlah jadi penghalang. Itu Abu Lahab, ya, malah menghalangi orang. Mungkin mau mendengar dulu, benar nggak la ilaha illallah ini, sama dia jangan percaya, pendusta. Orang nanya siapa pamannya, oh iya percaya, pamannya saja tidak percaya. Dan ini juga nasihat bagi kita, bisa jadi musuh kita dalam melaksanakan agama Allah ini orang yang paling dekat dengan kita. Nabi Nuh, siapa musuhnya? Anak dan istrinya, Pak. Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Bapaknya sendiri. Nabi Muhammad, siapa musuhnya? Pamannya sendiri. Jadi lengkap. Jadi bisa jadi kita, bapak kita jadi penghalang, anak kita jadi penghalang, keluarga kita, paman-paman kita jadi penghalang. Hendaklah kita bersabar, doakan kebaikan untuk mereka, karena suatu saat doa kita akan dikabulkan oleh Allah sehingga mereka menjadi orang yang melindungi kita dan mendukung dakwah kita. Dan itu banyak terjadi. Dulu dia paling membenci kita, namun sekarang berubah menjadi orang yang mendukung kita. Siapa yang merubahnya? Allah. Karena hati itu di antara jari jemari Allah. Allah rubah hati seseorang sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka jangan lepas kita berdoa kepada Allah. Kita sekarang alhamdulillah dalam agama, di atas agama. Jangan merasa aman, Pak. Betapa banyak dulu orang rajin beribadah kepada Allah, sekarang meninggalkan ibadah, bahkan murtad. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan 1 atau 2 kami persilakan. Ada pertanyaan, Pak? Ana ada bawa hadiah ya. Kalau Ana bawa hadiah, Ana yang bertanya. Iya, ndak bawa Ana. Bertanya, Ana bertanya tapi ndak pakai hadiah. Mau ndak jawab, Pak? Mau ya? Sebutkan tadi nama dari anaknya. Silakan, Pak. Anaknya siapa? Anaknya Abu Lahab. Ya, oh ini nanya, Masya Allah. Silakan. Al-Haqqah artinya hari kiamat, Pak. Al-Haqqah hari kiamat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya jangan, Pak. Iya, dirubah aja. Al-Haqqah kejadian yang begitu dahsyat hari kiamat kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sependek yang Anda pahami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a illa 'ala syirarin nas. Hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali semua orang sudah menjadi orang yang jelek semua. Ya, berarti kan hari kiamat itu hari yang membinasakan orang-orang jelek, Pak. Gitu. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu hukumnya dengan memberi nama anak Al-Haqqah, tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Qiyamah gitu ya. Al-Qari'ah itu semua artinya hari kiamat. Al-Waqi'ah itu hari kiamat juga. At-Taghabun itu semua hari kiamat semua namanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nama orang, Pak ya. Masya Allah. Wallahu a'lam, Anda tidak tahu Anda. Tapi yang paling bagus kata Nabi, nama paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman. Itu paling bagus. Terus Nabi SAW juga mengatakan nama yang dicintai oleh Nabi itu Haris, 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 sama yang kedua Hammam, Hammam dan Haris. Itu. Apa? Kalau putri
Istri-istri Nabi semuanya bagus. Tinggal pilih, Pak. Mau Khadijah, Khadijah paling dicintai oleh Nabi. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita. Mungkin kalau tamat juz amma kita bahas istri-istri Nabi ya. Itu kajian akhwat, kajian ikhwan bebas. Istri-istri Nabi Khadijah, subhanallah, itu kalau kita baca kisah Khadijah itu subhanallah ya. Pengen kita punya istri seperti Khadijah itu. Sudah ndak mikir lagi, walaupun beda 15 tahun dengan Nabi, tapi pelayanannya luar biasa, Pak. Ya. Kita tuh pengennya kayak gitu tuh. Ya. Semoga kita memohon kepada Allah, Allah jadikan istri-istri kita solehah seperti Khadijah. Ya. Kalau ndak dapat Khadijah di dunia, semoga Allah jadikan dia istri kita Khadijah nanti di akhirat. Ya. Gitu, ya. Kita bersabar. Atau Aisyah, ya. Aisyah. Iya, istri Nabi yang paling cantik, ya, wajahnya kemerah-merahan, ya, yang paling cerdas, penghafal hadis, cerdas. Aisyah itu cerdas. Kata Ibnu Mas'ud ini ahli tafsir, kata Ibnu Mas'ud, tidaklah kami bermasalah dengan satu ayat kecuali kami datang kepada Aisyah, kami bertanya dan kami mendapatkan jawabannya. Berarti apa? Aisyah lebih hebat dari Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Mas'ud penafsir Al-Quran. Gitu. Luar biasa kan Aisyah. Gitu. Gimana tidak spesial, Pak? Nabi aja meninggal di pelukan beliau. Aisyah Ummul Mukminin. Hafsah, nah, boleh juga kasih nama Hafsah. Zainab, ya, Sofia, ya, Juwairiyah, ya, itu nama-nama istri Nabi. Ya. Nama-namanya. Ya. Atau ini anaknya Abu Bakar, ya. Asma, ya, Asma Zatun Niqatain, saudarinya Aisyah. Asma ini saudarinya Aisyah. Ya, Asma binti Abi Bakar. Asma juga bagus, ya. Halimah, ya, ibu susunya Nabi SAW. Atau ya Aminah, ya. Atau istrinya Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Asia, ya. Banyak, Pak. Tinggal pilih aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, silakan Pak Anto. Utaibah. Tayyib, antum angkat tangan. Kalau nama istrinya siapa? Al-Awra. Julukannya Ummu Jamil. Nah, barakallahu fiik. Kalau nama Abu Lahab? Angkat tangan, Pak. Jangan, sudah. Siapa? Silakan. Abdul Uzza. Nah, Abdul Uzza. Taib. Yang dapat kita sampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.